Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan pertama. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah dan doa belajar. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan dinilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya tunjukkan, mohon yang lain di mute dulu. Ada beberapa file yang akan saya tunjukkan ke kalian, jadi mohon semuanya di mute dulu. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Solikin. Saya kelihatan slide saya, PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Kelihatan. Perhatikan, pada kesempatan ini ini merupakan pertemuan pertama ya, pertemuan pertama untuk mata kuliah dasar pemrograman. Nah, pada pertemuan kita kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebelum kita masuk ke lab. Besok kita masuk ke lab. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah kita buat kesempatan kelas. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Mata kuliah dasar pemrograman ini diadakan di semester awal dengan tujuan menyamakan persepsi, pola pikir atau mindset mahasiswa baru. Pada mata kuliah dasar pemrograman ini nanti akan dilatih terkait dengan logika dasar yang dibutuhkan oleh mahasiswa khususnya di informatika. Jadi dengan adanya mata kuliah dasar ini diharapkan mengurangi gap atau jarak antara mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah belajar komputer, baik itu di RPL, T3J maupun multimedia maupun di administrasi komputer sebagai administrasi perkantoran dan lain-lain, dengan mahasiswa yang belum pernah sama sekali menggunakan komputer. Jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah menyamakan persepsi. Jadi kita anggap semuanya belum pernah belajar komputer sama sekali. Nah, seperti itu. Sehingga bagi mereka yang belum pernah menggunakan komputer sama sekali, awam terhadap komputer itu bisa mengikuti. Bagi mereka yang sudah belajar itu akan ada upgrading nantinya di pertemuan berikutnya. Itu tujuan dari pembelajaran. Berikutnya metode pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran saya akan buat hibrid. Artinya ada kalanya perkuliahan saya minta online, nantinya akan diisi oleh kelas besar, yaitu 2 kelas yang saya ampu. Ada kalanya juga nanti untuk prakteknya kita bertemu di lab atau pertemuan offline. Jadi hibrid dalam artian yaitu perkuliahan ada dua metode. Yang pertama yaitu online, yang kedua offline. Online-nya seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Offline-nya di pertemuan minggu kedua, nanti kita akan bertemu di lab. Bagi mereka yang tidak hadir secara online, nanti akan saya kirimkan rekaman. Jadi dari awal kita akan rekam semua sesi yang ada di perkuliahan online. Nanti kita akan rekam dari awal. Sehingga bagi mereka yang tidak mengikuti, itu bisa mengikuti rekamannya atau recordingnya. Itu untuk metodenya. Berikutnya, untuk kesepakatan kelas. Nah, di kesepakatan kelas ini sudah saya siapkan, ada beberapa catatan tadi yang saya coba. Nah, yang pertama, usahakan datangnya tepat waktu. Nah, seperti sekarang perkuliahan online, itu saya buka 10 menit sebelum perkuliahan dimulai, itu saya buka. Jadi teman-teman bisa masuk. Dan saya mulai biasanya ada jeda waktu 5-6 menit. Baru setelah itu tidak akan saya izinkan untuk masuk lagi. Begitu juga ketika pertemuan offline. Nanti akan ada toleransi sekitar 10-15 menit. Tujuannya apa? Bagi mereka yang rumahnya jauh dan sebagainya sudah bisa mengantisipasi. Tapi diharapkan sebelum perkuliahan dimulai secara offline, itu teman-teman sudah bisa di dalam lab. Itu yang pertama.
Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Jadi ketika di offline tidak diperkenankan menggunakan kaos. Diharapkan semua pakaiannya menggunakan hem, kecuali baju koko atau baju takwa. Itu memang nggak ada kerahnya. Sopan dalam artian tidak terlalu mencolok. Nah, ya bisa difahami sendiri nantinya. Berikutnya, etika dalam kelas dan meet. Usahakan ketika perkuliahan dimulai, contohnya perkuliahan online seperti sekarang, ketika saya tidak minta kalian untuk berkomentar, jadi usahakan tidak ada komentar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya menyampaikan materi, usahakan semuanya di-mute dulu atau mikrofonnya dimatikan. Ketika ada sesi tanya jawab, itu boleh bertanya, boleh berkomentar. Terkait dengan pakaian, kalau online jelas, kalau offline jelas, tapi kalau online usahakan bisa menyesuaikan. Boleh pakai kaos, boleh. Yang penting tidak pakai singlet. Apalagi nggak sampai berpakaian. Ketika kalian punya aktivitas lain, contohnya makan, atau sambil merokok misalnya, usahakan ketika aktivitas itu berlangsung, kalian matikan dulu kameranya, aktivitas dilanjut misalnya makan atau minum sebagainya, atau ngerokoknya tinggal sedikit misalnya, mau dihabiskan ya boleh. Tapi usahakan jangan sampai berkali-kali ngerokoknya. Sehingga saya melihat kalian tidak seperti berbicara dengan gambar. Kalau kalian hanya menampilkan fotonya saja atau kalian rubah background-nya menggunakan foto kalian, itu berarti seakan-akan saya tuh ngomong sama gambar. Jadi yang saya inginkan adalah ketika saya kuliah semuanya on cam, kecuali terkendala dengan sinyal. Nah, itu terkait dengan kesepakatan kelas. Berikutnya, kompetensi dasar yang harus dimiliki ketika perkuliahan ini itu minimal ada 3. Yang pertama adalah bisa mengoperasikan komputer. Misalnya, tahu cara menghidupkan. Nah, itu minimal. Berikutnya, kompetensi kedua yang saya harapkan adalah bisa mengetik 10 jari. Jadi nanti akan pada pertemuan pertama dan kedua, itu saya akan mencoba semuanya belajar ngetik 10 jari. Yang ketiga, materi inti, kita akan belajar logika. Logika dalam hal ini nantinya tidak ada perbedaan nantinya antara mereka yang sudah pernah belajar komputer maupun yang belum. Dalam logika ini akan dicoba menganalisa sebuah masalah dengan nalar kritisnya serta logikanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan seperti itu tidak akan ada jeda, tidak akan ada gap antara mereka yang sudah pernah belajar coding maupun yang belum pernah belajar coding. Antara mereka yang sudah terbiasa dengan komputer dan juga yang belum terbiasa. Sehingga jeda selama belajar 10 untuk mengetik 10 jari, kita akan mencoba beradaptasi dan memberikan kesadaran bahwa dalam belajar coding atau dunia informatika nantinya tidak ada yang membedakan antara mereka yang sudah belajar sebelumnya, antara mereka yang sudah pernah belajar pemrograman sebelumnya, antara mereka yang sudah pernah terbiasa menggunakan komputer maupun yang belum, itu tidak akan ada bedanya. Nah, dalam belajar logika nantinya. Jadi yang kita asah nantinya adalah pola pikir. Cara menyelesaikan masalah dengan logika. Jadi nggak ngetik coding sama sekali, kecuali ngetik 10 jari selama 2 kali pertemuan. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya metode seperti ini, gap antara mereka yang sebelumnya tidak pernah belajar komputer dengan yang sudah terbiasa mengoperasikan komputer, itu lambat laun akan tidak akan terlalu jauh perbedaannya. Nah, harapannya seperti itu. Berikutnya, software yang akan digunakan selama 1 semester ini itu ada 4. Yang pertama, Typing Master atau TypeShark. Nah, ini boleh milih nantinya. Boleh menggunakan Typing Master atau TypeShark. Typing Master atau TypeShark ini digunakan untuk belajar ngetik 10 jari. Jadi diharapkan sebelum kalian semester 2,
3 dan seterusnya, indikator utama bagi mereka yang belajar komputer itu adalah bisa mengetik. Nah, untuk bisa mengetik sudah saya fasilitasi yaitu menggunakan software. Nanti saya ajari cara installnya bagaimana, cara menggunakannya bagaimana. Kita lagi usahakan. Jadi software-software ini sudah ada di link yang saya kirimkan di grup. Materi ini juga akan saya kirimkan lagi di grup. Yang kedua, softwarenya namanya Flowgorithm. Nah, software ini juga sudah saya letakkan di Google Drive. Linknya sudah saya kirim di grup. Jadi sudah bisa di-download. Flowgorithm ini kita gunakan selama setengah semester. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 kita menggunakan Flowgorithm ini. Bisa juga di pertemuan ke-9 dan 10-nya. Sedangkan software berikutnya kita menggunakan software namanya Anaconda. Nah, software ini tidak saya letakkan di Google Drive karena kapasitasnya lumayan besar. Nah, nanti ketika perkuliahan akan saya kopikan ke salah satu rekan kalian menggunakan flash disk, atau bagi mereka yang memang mau download sendiri, di Google Drive sudah saya letakkan link downloadnya. Dan ini digunakan setelahnya UTS nantinya. Jadi usahakan bagi mereka yang sudah punya komputer, software yang pertama dan kedua ini sudah mulai diinstal. Typing Master dan Flowgorithm. Nah, ketika perkuliahan offline nantinya, teman-teman yang punya komputer boleh dibawa. Jadi bagi labnya itu kan isinya 30. Labnya isi 30. Harapannya teman-teman yang tidak memiliki atau belum memiliki komputer, belum memiliki laptop, itu bisa menggunakan fasilitasnya lab. Teman-teman yang sudah memiliki laptop, itu bisa menggunakan laptopnya sendiri, sehingga laptop atau komputer yang ada di lab bisa diberdayakan oleh teman-teman kalian yang belum punya laptop. Jadi saya ulang, software pertama yang akan kita gunakan nanti adalah Typing Master dan Flowgorithm. Jadi usahakan semuanya sudah download. Berikutnya, lah ini contoh Typing Master. Nah, pada Typing Master ini yang saya kirimkan di Drive itu sudah versi yang Pro. Jadi Typing Masternya sudah versi Pro. Nah, nanti saya coba jelaskan bagaimana cara membuatnya agar menjadi Pro. Nah, ini tampilannya Pro seperti ini artinya. Ada tulisannya Typing Master Pro. Software ini digunakan untuk belajar mengetik 10 jari. Jadi harapannya dalam waktu 2 atau 3 minggu, teman-teman sudah terbiasa ngetik. Jadi nggak ada ceritanya nantinya di pertengahan semester atau setelahnya UTS, ada yang masih kaku ngetiknya atau masih sering kehilangan abjad. S-nya di mana ya, F-nya di mana lah itu nantinya. Jadi kita usahakan itu tidak ada lagi dengan menggunakan software ini, bantuan software ini. Berikutnya lah ini yang TypeShark. Nah, tapi yang saya rekomendasikan pertama adalah Typing Master karena ini dari basic. Kalau TypeShark ini, nah ini testingnya sudah menggunakan langsung, artinya langsung bisa belajar mengetiknya. Tapi hampir sama. Nah, yang berikutnya adalah Flowgorithm. Nah, Flowgorithm ini nanti kita gunakan untuk belajar logika. Karena sebelum kita belajar pemrograman, yaitu yang memang menjadi kompetensi atau keahlian utama di dunia informatika, yaitu membuat sebuah program. Nah, sebelum membuat program, itu kita harus melatih dulu logikanya. Nah, untuk melatih logika, kita menggunakan software Flowgorithm ini nantinya. Nah, link pentingnya, nah ini usahakan ini disimpan. Yang pertama, grup mata kuliah. Jadi usahakan teman-temannya sudah punya link ini. Jadi ketika ada temennya mau gabung, ini di-share. Kecuali mereka jadi admin sudah bisa masukkan. Nah, ini adalah
berbagi link. Tujuannya agar teman-teman yang belum tergabung di grup Telegram semuanya tergabung. Ini sudah saya siapkan D dan E. Yang ketiga, software dan buku. Nah, saya sudah membuat buku dan buku itu kita gunakan selama 1 semester nantinya. Softwarenya apa saja, bukunya ada di mana, itu sudah saya letakkan di Google Drive, linknya ini. Jadi harapannya selama kita kuliah, tidak ada yang belum memiliki software atau bukunya. Bagaimana Pak kalau seandainya saya belum punya laptop misalnya? Baca dulu bukunya, kan punya HP. Nah, bukunya itu bisa dibaca di HP. Jadi harapannya tidak ada yang ketinggalan membaca buku ini. Karena ketika di semester 1, jika mata kuliah ini atau logika pemrograman ini kalian sudah merasa sulit, maka kemungkinan besar, ini bukan dipastikan ya, kemungkinan besar mata kuliah berikutnya itu juga akan merasa kesulitan. Kenapa? Nah, karena pada mata kuliah semester 1 ini kita akan dilatih untuk berpikir logis dulu. Ketika semester berikutnya mengimplementasikan atau mempraktekkan pikiran logis yang kita buat tadi ke dalam bentuk komputer. Ke dalam kode komputer. Sehingga yang awalnya pikiran logis itu hanya dimiliki oleh mahasiswa, komputer juga akan memiliki pikiran logis seperti itu juga. Nah, nanti kita buat contoh dasarnya seperti ini. Biar kalian punya bayangan. Kita dengan mudah bisa membedakan bilangan terbesar dari dua bilangan. Misalnya kita punya bilangan 5, 6. Kalau kita ditanya mana yang terbesar, secara spontan kita akan langsung bilang bahwa 6 yang terbesar. Bagaimana caranya agar komputer juga bisa cerdas seperti itu? Artinya apa? Ketika kita masukkan komputer 5, kita masukkan 6, maka komputer akan menjawab bahwa bilangan terbesar 6. Nah, itu adalah langkah berikutnya setelah logikanya kita bisa bangun. Setelah algoritma, kita algoritma nanti bahasanya. Setelah logikanya kita buat secara sistematis. Oh, ternyata untuk membedakan bilangan terbesar dari dua bilangan, langkah-langkahnya seperti ini. Ketika langkah-langkah itu sudah sistematis dan bisa diterima oleh akal, maka kemungkinan langkah-langkah itu bisa kita berikan kepada komputer sehingga komputer juga bisa berpikir seperti itu. Jadi kalian bisa bayangkan contoh program yang sudah sering digunakan di komputer, contohnya kalkulator. Kok bisa kalkulator ya? 5 kali 5 langsung menghasilkan 25. Nah, itu sebenarnya apa? Awalnya manusia yang membuat logikanya. Logika itu diberikan kepada komputer. Karena logikanya itu sistematis atau berurutan, sehingga ketika dimasukkan komputer, komputer juga bisa mengoperasikan. Nah, seperti itu. Karena saya tekankan lagi di awal bahwa dalam dunia IT, khususnya dunia komputer, itu tidak boleh setengah-setengah. Ini mumpung masih di awal ya. Tidak boleh setengah-setengah. Nah, setengah-setengahnya seperti apa? Nah, setengah-setengahnya itu maksudnya seperti ini. Misalnya, nah kita kan tahu komputer. Komputer itu hanya mengenal dua komponen, dua istilah. Yang pertama on, off, atau true, false, atau benar, salah, atau 0, 1. Itu yang dikenal komputer. Begitu juga, itu juga harus diimplementasikan pada kompetensi kalian. Artinya apa? Kemampuan kalian. Jangan sampai nantinya ketika kalian kuliah komputer, ketika ditanya keahliannya, kalian bisa apa misalnya? Saya agak bisa Pak, nggak boleh. Kenapa? Karena komputer itu tidak mengenal, misalnya gimana komputernya? Agak hidup Pak, nggak ada. Komputer agak hidup juga ada. Komputernya gimana? Agak mati Pak, nggak ada. Begitu juga dengan kalian nantinya. Apakah kamu bisa ini? Agak bisa, itu nggak boleh. Pilihannya cuma dua, bisa atau tidak. Nah, terkait dengan kompetensi di informatika nantinya, itu pilihannya banyak.
Nah, tapi semuanya harus belajar dengan logika, harus belajar logikanya. Kompetensi apa di antaranya? Bisa bagi mereka yang terbiasa dengan peralatan atau hardware, mereka bisa menekuni jaringan. Bagi mereka yang terbiasa dengan game, mereka bisa menekuni pembuatan game. Bagi yang logikanya kuat, mereka bisa menekuni dalam pembuatan software atau aplikasi. Bagi mereka yang desainnya bagus, bisa mempelajari, nanti ada mata kuliah namanya UI UX. Seperti itu. Artinya, kalian tidak hanya dituntut untuk menguasai, tidak hanya dituntut untuk menguasai satu keahlian, tapi bisa banyak. Yang dipelajari memang banyak, tapi kalian harus bisa menentukan, oh ternyata saya lebih tertarik di dunia desain. Oh, berarti saya akan belajar UI UX atau tampilan depan, atau bahasa IT-nya namanya front end. Oh, ternyata saya suka main game. Daripada saya hanya sebagai pemain, saya harus belajar tentang pembuatan game. Oh, kok saya tertarik dengan aplikasi-aplikasi, misalnya kok ada aplikasi Facebook, aplikasi Gojek, aplikasi Traveloka, Tokopedia, gimana cara buatnya? Oh, berarti kalian belajar logika pemrograman atau belajar pemrograman. Kok ada aplikasi yang namanya APK, kok ada web? Oh, berarti ada dua aplikasi, belajar Android, belajar pemrograman Android, juga bisa belajar pemrograman web. Artinya apa? Ketika kalian nanti lulus, usahakan ada satu keahlian kalian yang levelnya mahir. Saya sebutkan di awal, tujuannya apa? Agar semuanya punya pandangan. Saya matematikanya lemah, Pak, tapi saya suka menggambar. Ada nggak di informatika yang memfasilitasi menggambar? Ada, yaitu nanti belajar namanya front end. Belajar membuat tampilan, membuat desain, membuat game, sebagainya. Tampilannya bisa digunakan untuk web, untuk Android, untuk game, bisa. Saya suka Pak, ngotak-ngatik komputer misalnya. Saya harus mendalami apa? Oh, bisa mendalami jaringan nantinya. Sehingga ketika kalian itu lulus, kalian tidak punya keahlian, artinya apa? Bisa semuanya, nggak boleh. Misalnya Mas Hafid. Mas Hafid bisa apa? Oh, saya sudah Eskom, Pak, kuliah 4 tahun. Bisa apa? Bisa semua. Oh, itu nggak boleh. Harus satu keahlian yang dianggap mahir. Yang lainnya boleh bisa, tapi harus satu keahlian yang mahir. Nah, ini saya informasikan di awal agar kalian sudah mulai siap. Nah, biasanya nanya kayak gini lagi, bagaimana Pak bagi mereka yang nggak punya komputer misalnya, atau belum punya laptop? Kalian harus punya siasat sendiri. Bisa belajar bareng temennya, bisa rajin ke lab, bisa fokus untuk belajar teori dulu, baru prakteknya di lab. Nah, harus punya siasat dulu. Jadi diharapkan ketika kalian sudah terlanjur menjadi mahasiswa informatika, kalian tidak boleh punya alasan apapun untuk alasan yang bisa membuat kalian tidak semangat belajar. Apapun alasannya nggak boleh. Kenapa? Terlanjur sudah. Jika alasan itu dipertahankan sampai kalian lulus, maka bisa dibayangkan 4 tahun kuliah dengan total biaya sekian, kalian nggak akan bisa apa-apa. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak bisa apa-apa? Oh, saya kuliah disuruh orang tua, Pak, padahal saya ingin kuliah ini. Misalnya. Oh, nggak boleh, itu sudah mulai dihilangkan. Saya nggak bisa apa-apa, Pak, karena selama kuliah saya nggak dibelikan komputer, misalnya. Itu nggak boleh. Tidak boleh ada alasan apapun kenapa nggak bisa. Kenapa? Sudah terlanjur. Selain itu, kompetisi dalam dunia IT itu tidak hanya dimiliki oleh atau dirasakan oleh mahasiswa. Contohnya, anak SMK itu juga belajar tentang pemrograman, juga belajar komputer. SMP juga belajar komputer. Jika mereka lebih giat daripada kalian, keahlian mereka lebih mahir jika dibandingkan kalian nantinya. Ada juga yang tidak sekolah, tapi mereka ikut kursus. Keahlian mereka itu bisa jadi lebih di atas kalian.
Nah, yang perlu kalian ketahui juga adalah bahwa karir dalam dunia IT tidak diukur dengan ijazah. Ketika kalian melamar pekerjaan nantinya, kalian tidak akan ditanya ijazahnya apa, tidak, gelarnya apa, tidak. Tapi yang ditanya adalah kalian bisa apa, kamu bisa apa. Kenapa? Karena perusahaan, khususnya dalam dunia IT, mereka tidak menggaji ijazah. Yang mereka gaji adalah keahlian. Ini perlu saya sampaikan di awal karena ini adalah pertemuan pertama kita. Jika kalian tidak sadar dengan informasi ini, maka kalian nantinya hanya akan bangga dengan ijazah tanpa memiliki keahlian. Dan itu parah itu. Apakah ada, Pak? Oh, ada banyak. Dan itu akan saya sering ulang ketika pertemuan nantinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini, usahakan semuanya sudah download softwarenya. Bagi mereka yang belum, yang sudah memiliki laptop, yang belum coba di lab besok. Nah, berikutnya, ini saya tunjukkan. Ya. Saya tunjukkan typing masternya. Nah, ini typing master. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, contoh typing master seperti ini. Contohnya, nah ini. Ketika diinstal pertama kali, typing masternya ini tidak pro masih. Nah, saya tunjukkan yang typing master saja sekarang. Karena ini akan kita gunakan untuk pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-2. Yang pertemuan ketiga ke atas kita akan menggunakan Flowgorithm. Nanti saya akan buatkan pertemuan online lagi untuk membahas tentang typing master, membahas tentang Flowgorithm-nya. Jadi ketika diinstal pertama kali ini belum pro. Nah, caranya agar pro adalah di sini ada enter lisensi. Enter lisensi. Nah, di enter lisensi ini pada softwarenya sudah ada nanti dari file yang kalian yang di-download akan ada. Kalian isi lisensinya, produk key-nya kalian isi, setelah itu enter. Maka secara otomatis nanti typing masternya akan menjadi pro. Nah, ini ketika install di try yang versionnya ini kalian enter di sini, enter lisensi. Nah, apakah sudah saya ya? Saya coba dulu, saya tunjukkan master, typing master. Nah, ini typing masternya, typing master pro. Nah, ini setelah kalian install, baca ini, baca installation how to crack. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada lisensi ID-nya kalian copy, produk key-nya juga kalian copy. Copy kemana? Nah, copy ke sini. Nah, copy ke sini. Lisensi ID sama dengan enter. Maka secara otomatis nanti akan menjadi pro. Setelah menjadi pro, nah kalian tuliskan siapa namanya, Kamil. Enter. Nah, kalian bisa mulai kursnya di sini. Start course. Nah, start course. Nah, kalian akan diajari nantinya typing basic. Nah, ini. Nggak usah dibaca ini, kalian beliau saja. Kalau dibaca nanti takut pusing kalian. Nah, ini informasinya. Informasi jarinya. Nah, ini posisinya J sama U. Nah, ini nanti 45. Kita mulai. Nah, kedua home key. Nah, ini akan diajari kalian nanti. Press space continue. Nah, klik spasi untuk continue. Saya klik spasi. Nah, klik spasi untuk ini keterangan cuman ABC berarti untuk A, S, D, F itu untuk tangan kiri. JKL titik 2 dan titik koma tangan kanan. Berikutnya spasi gunakan tombol ini, gunakan jempol maksud saya. Nah, coba sekarang lah ini nanti ada ini A, usahakan posisi tangan kalian sudah sesuai, hanya di jari clicking misalnya. A, berikutnya S. Jadi usahakan ini sama. Nah, kalian nggak perlu melihat keyboard, kalian lihat ini sudah. Ini. Nah, berikutnya apa istilahnya? Posisi awalnya adalah pada F dan J. Jadi telunjuk kiri itu ada di F, telunjuk kanan ada di J. Nah, pada F dan J ini keyboard itu ada apa nanti ada apa?
ada tandanya. Nah, ini itu di awal. Jadi harapannya pengantar ini sudah bisa mewakili kalian untuk menggunakan software Flowgorithm. Dan sampai sini ada pertanyaan? Untuk yang di pondok gimana, Pak? Untuk yang di pondok gimana, Pak? Pondok mana? Di Nurul Jadid? Ya. Pondok Ada di yang Pomas, ada? Pomas. Di Pomas bawa Nurul laptop Jadid. kan? Punya laptop? Enggak bawa, Pak. Belum. Oh. Bagi yang di pondok, bagi mungkin memaksimalkan di lab nantinya, karena untuk yang di pondok akan ada pembahasan lain nantinya terkait dengan fasilitas yang ada di pondok nanti. Untuk yang Pak, di pondok. saya Pak, tanya Pak. Ya silakan. Saya nggak dengar tadi Pak, ngelag Pak. Harus download berapa aplikasi Pak? Oh nanti bisa dilihat lagi rekamannya, ada rekamannya nanti. Ya Pak. Yang penting sudah tahu link lokasi softwarenya. Ya. Oke, ada lagi? Nanti rekamannya saya kirim di grup. Mana? Ada lagi? Barusan saya makan, Pak. Enggak dengerin dimatiin jaringannya, Pak. Nah, yang penting kalian nanti ketika ada kelas online, nanti materinya kan saya rekam. Nah, Oh iya, materinya Pak. itu kalian bisa putar ulang untuk mengetahui materi yang ada di kelas online-nya. Ada Oh lagi iya ya, Pak, pertanyaan? ya, Pak. Udah paham, Pak, udah paham. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Untuk informasinya tetap di grup ya. Dan yang saya harapkan adalah Ya, karena Pak. ini yang pertama, ketika kalian kuliah online, tidak harus dengan saya, dijaga etikanya. Ya, Pak. Ketika kameranya dibuka, Baik, Pak, usahakan baik. dijaga. Contohnya, tidak selonjoran, tidak buka baju, tidak sambil merokok. Nah, itu usahakan. Kalau dosen yang lain biasanya ada dosen yang memang sangat menekankan pada itu. Biasanya kalian akan di blacklist, ditandai. Ketika dosennya menyampaikan materi, usahakan jika kalian tidak berkepentingan, itu usahakan mic-nya di mute. Man. Nah, contohnya Mas Reza, nih, karena mic-nya ada mute, maka dia ngomong langsung teman-temannya langsung tahu. Nah, ada Iya, yang iya, Pak, lain iya, Pak. biasanya sangat ketat Pak. gitu. Kalau udah di blacklist kenapa, Pak? Biasanya ketika kalian chat apa sebagainya nggak dibalas. Kenapa? Yang diharapkan kalian datang konfirmasi ke dosennya. Maaf Pak, kemarin saya kayak gini. Lah sudah, yang penting kalian paham dan sadar, sudah selesai biasanya. Sampai Tujuannya orang mana, seperti Pak? itu. Paham ya? Paham, Pak, paham. Jadi usahakan ketika kalian kalian mute. Kecuali memang saya minta untuk kalian berpendapat apa sebagainya. Khawatirnya kalian lupa ngobrol sesuatu, ternyata tidak kalian mute. Nah, itu kan nggak menarik. Usahakan etika itu dijaga ketika kalian kuliah dengan dosen yang lain juga seperti itu. Siap. Oke, sip. Kalau ke saya, karena memang saya itu membawahi di fakultas, jadi saya itu agak lebih fleksibel dengan aturan seperti itu. Setiap aturan seperti itu memang langsung saya tegur. Nah, tapi kalau dosen yang lain biasanya itu langsung dimarahi biasanya. Contohnya kayak Mas Reza ini kan barusan tidak di-mute lagi. Ngobrol lagi Iya, sama Pak. temannya, ketawa-ketawa. Blacklist aja, Pak, blacklist, Pak. Lagi. Anu, Itu, Pak, ada temannya barusan temannya saya, Pak, bilang, Pak. Blacklist Pak. Begitu sulit katanya, Pak. Apanya sulit? Boleh nanya, Pak? Pak, itu datang silakan. makan barusan Pak. Pak, Silakan Tentang bertanya. masalah apa dah? Maaf, Pak, saya barusan makan, yang Pak. yang offline itu, Pak, ya. Itu yang masalah kedatangan yang 15 antara 10 menit itu apa ya? Kontrak kuliahnya itu, Pak. Ya, di kontrak kuliah kenapa? Jika seumpama kita
telat 15 menit atau 10 menit itu boleh masuk berarti, Pak? Masih boleh. Boleh. Jika lebih dari itu berarti kita Biasanya tidak boleh. boleh masuk, tapi biasanya absennya itu saya berikan selama 15 menit. Dan setelah itu kalian boleh masuk, tapi absennya tidak saya berikan. Kecuali kalian konfirmasi di awal. Misalnya bannya bocor, mudah-mudahan enggak ya. Atau mungkin ada perbaikan jalan. Misalnya. Kalian sudah berusaha, itu nggak masalah. Tapi Kalau di pondok, Pak, kalian sudah bisa mengantisipasi. Karena yang paling banyak lambat itu biasanya teman-teman dari pondok biasanya. soalnya kalau kayak hampir bulan seperti ini kan banyak kegiatan gitu, Pak. Ya, Kadang kan telat. diusahakan saja, diusahakan. Ya, Pak. Dan itu bukan hanya di mata kuliah saya, usahakan di mata kuliah yang lain juga seperti itu. Jadi paham ya? Jadi bagi mereka yang belum bisa mengoperasikan laptop di asrama mahasiswa, usahakan bukunya dipelajari dulu. Bukunya dipelajari dulu sehingga ketika masuk kelas kalian tidak awam terkait dengan pembahasan atau materinya. Seperti itu. Oh iya Pak, siap Pak. Oke, sekarang. Oke, komentarnya biasa saja ya, komentarnya. Iya Pak. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada Bapak. Sudah nggak ada, Pak. Nanti Oke, kita kalau ke tidak pertemuan ada, koplingnya nanti, Pak. Tidak ada ya? Sudah, di-mute dulu yang lain. Kalau tidak ada, marilah kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dinilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil Baik, demikian perkuliahan ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Alvin, mana suaranya, Alvin? Alvin, mana suaranya, Alvin? Mana nih, Le? Yang mana ini? Swandi baru. Swandi, anjir. Swandi. Apa boy? Ini kelas D doang apa kelas E juga anak-anak? Boleh lah boy. Saya dengar kok boy. Swandi Ini kelas E mana? Kelas E? Kelas E mana? Swandi, Pak. Abdullah. nih, guru sinoro, Cuk. Padahal lulas ya, Guru. Rizky dalam Rizky. Apa orek? Ini yang hadir kelas D doang, ah? Gak ada kelas E, Kak? Adi baru muncul. D banyak, Bang, di sini, Bang. Kalau E kurang tahu, Bang. Adi Itu baru kelas muncul, E, Pak. kelas saya ada yang masuk kayaknya ini. Ada bang, ada. Untuk kelas E gak ada yang masuk kayaknya ini ya. Kelas D ada bang. Adi baru muncul, Pak. Adi baru Kelas E, muncul. cuy. D ini D. Kelas D Hadir, sama hadir. E ini, Pak. Faid. Kelas D sama Ini kan E. untuk kelas E mana aja ini kelas E? Gak ada yang masuk ini. Kelas D ini, Pak. Reza, Pak. Oh, Reza kelas E. Reza. Faid. Iya, Pak. Kelas D. Yang mana, Nak? Berapa Ari? Dari mana? Swandi di Swandi ya. Anak-anak kelas D sparring yuk, kita yuk sama kelas E yuk. Ada yang mau nggak? Kelas E tak muncul kelas E karena Enggak, saya kelas E, saya kelas E. kelas E tak muncul. Ini, kelas E. ayo kita sparring yuk, main futsal dulu, main-main gitu loh. Oke. Kapan? Kapan itu? Kapan itu? Ayo kita agendakan lah. Hari apa, tanggal berapa gitu. Ya lah kana ketemu lagu nang kelah kana. Rizky ngeri.
Assalamualaikum. Saya mau keluar dulu, Pak. Assalamualaikum. Siap.